warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pagi nyalam di laut bebui. Kalau nangar bapak ibu jawab salam, nampaknya masih ramai belum dapat kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Yang belum punya anak, cepat Allah beri anak. Balik dari situ hamil langsung. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang punya utang mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang ngutang ini. Yang amin biar tidak anak bayar. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadaili wal karamat. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa, khususnya kepada Bapak Sauki Irfan SPDI selaku Menteri Perhubungan, karena beliau yang menghubungi saya. Jadi ngundang saya ceramah tuh gampang. Tidak perlu pakai proposal, tidak perlu pakai surat undangan, tidak perlu lewat asisten, langsung WA ke saya. Ini harus saya sampaikan karena banyak yang lewat calok ngundang saya. Jadi katanya Ustadz Hatoli natapkan tarif ceramah. Saya ceramah tidak pernah natapkan tarif. Asal bisa berangkat, bisa balik dah alhamdulillah. Zaman gile kini ada WA, ada Facebook, ada YouTube, masih mau orang dengarkan ceramah, iya yang harus kita syukuri. Kalaupun balik dari ceramah karena amplope, alhamdulillah. Kalaupun si an, tolonglah diusahakan. Lalu kasih, udah ceritanya tuh. Saya nerima jadwal tetap berdasarkan antrian. Tidak pilih-pilih tempat, di surau, di rumah, di masjid, di kantor, pokoknya ngantri. Bupati ke, wali kota ke, harus ngantri. Tidak akan saya batalkan jadwal di surau hanya gara-gara diundang bupati. Tidak begitu saya. Kalau ada orang mengatakan ya itu tidak benar, hoax, laporkan ke Pak Polisi. Dapat sedikit. Nah, jadi mudah ngundang saya ceramah. Yang penting sampat dan sehat, insya Allah datang saya. Kemudian yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi walaupun tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tempat saya ceramah yang paling suka adalah di Singkawang. Di antaranya. Kenapa saya suka? Karena laka ise acaranya langsung mulai. Tidak lagi nunggu jamaah ngumpul, tidak perlu. Dan sambutannya tidak banyak, sigi aja. Selaku pengurus masjid, biasa di tempat lain suah nih pengalaman, berkesan juga nih termasuk.
Sampai 2 balas kata sambutan. Dah jam 11 saya baru disuruh ceramah. Barang semuanya nak sambutan. Dari mulai sambutan RT, sambutan dusun, kepala desa, ketua masjid, remaja masjid, ketua panitia, tukang masak pun nak sambutan. Dah jam 11 barulah kata pembawa acara, marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hatoli. Saya lihat orang dah tenguap-nguap semuanya. Bingung saya, apalah judul ceramahnya. Begitu saya naik langsung dapat judul. Apa judulnya? Bismika Allahumma ahya wa amut. Ini nampaknya panitia pengurus masjid memang dah cerdas. Acara laka isi langsung mulai, sambutan tak usah banyak-banyak, langsung mulai ceramah. Capat mulai, capat laka. Berapa lama Ustaz ceramah? Saya ceramah di mana-mana 1 jam. Sesuai dengan air yang kanak barikan. 600 ml, 60 menit. Tapi karena dibariknya 2 botol, 2 jam nampaknya. Tanya ibu-ibu dolok, takutnya dia marah. Ibu maunya berapa jam? 2. Sekarang saya tanya bapak, ibu mintanya 2 jam. Mampu ke melayaninya? Ceramah, ceramah. 1 jam lah insyaAllah. Tadi mulai jam 8 lewat 5. InsyaAllah kalak laka jam 9 lewat 5. Tapi kalau saya lihat kalau ada 2 orang nguap, langsung saya tutup. Karena dah ngantuk si anagik gunianya lama-lama ceramah. Kita biapi-api, dia di bawah biai air. InsyaAllah. Di sebagian masjid, peringatan menyambut tahun baru Islam ni mereka dah nggak mau lagi. Karena dianggap bid'ah. Hadis andalannya kullu bid'atin dolalah. Ya ditolen-tolen. Sabutannya Wahabi. Wahabi itu artinya wawasan hanya bid'ah. Sikit-sikit bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Muharram bid'ah. Tahlilan bid'ah. Maca Yasin malam Jumat bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah ya sasat, sasat ya masuk neraka. Kita yang peringatan Muharram masuk neraka semua ini. Kalaulah peringatan tahun baru Islam dianggap bid'ah, bid'ah yang masuk neraka, maka yang paling dolok masuk neraka adalah Pak Sauki. Karena dia yang undang. Oh saya lupa gasaknya, Abah Haji Rasni, Kiai Haji Bujang Rasni yang kita muliakan dan kita hormati. Saya jak gerogi, muna dia Abah ceramah untuk taruh sarang. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan dosen yang ada di kampus Nun IAIS, diantaranya Pak Arnadi, kemudian ada Pak Dr. Sumarin. Mun bisa kayaknya saya ceramah, saya dah berdoa, mudah-mudahan dia datang. Datang dia. Ya gerogi Pak ceramah depan kiai, nauzubillah saya itu Tapi dah izinkanlah saya Pak. Mun salah kalau tolong dibatulkan, sana disalahkan kawan salah ya. Dibatulkan. Ya Allah. Nah, sampai mana tadi ceritanya ya? Masuk neraka. Masa kita sebanyak itu dikatakannya masuk neraka? Tidak semudah itu saudaraku nak ngatakan orang kafir bid'ah sesat masuk neraka. Selama masih ada dalilnya, baik dalil itu am ataupun khas, tidak bisa kita katakan bid'ah. Menurut dia Pak, tadi saya dengar di situ lakak maghrib ada baca Yasin. Kami takkan makan jadi tidak ikut. Karena makannya adalah acara inti bagi saya. Ceramahnya bukan acara inti, selingan aja. Mensiat makannya baik, saya nak datang lagi dudi dah. Baca Yasin kata dia bid'ah malam Jumat. Harusnya Al-Kahfi. Yang membaca Al-Kahfi malam Jumat mantap, hadis riwayat Muslim. Yang membaca Yasin malam Jumat tidak juga salah, karena ada hadis riwayat Abu Daud. Apa bunyi hadisnya? La tuqra'u, bukan itu hadisnya. Man qara'a Yasin fi lailatin,
siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuh dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya tidak menyebutkan malam apa. Hadisnya cuma menyebutkan pada suatu malam. Terserah nak malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, terserah. Tapi kita kan nak tiap malam tidak mampu. Kita pilihlah Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari, yaitu hari Jumat. Kita pilih malam Jumat. Baca Yasin. Bu, Ibu, kedengaran ke Bu? Jelas suara saya? Kalau suara saya jelas, boleh ke saya nanya? Ibu setuju tidak poligami? Tidak. Bapak setuju tidak poligami? Saya nak marah Bu, kita malam hari itu tidak bahas poligami. Karena poligami bukan untuk dibahas, karena untuk diamalkan. Malam Jumat ibu baca Yasin. Apa lagi kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, mukaddimah surat Yasin, ada hadis Nabi, riwayatnya Hasan. Hadis status hadisnya Hasan. Apa kata Nabi? La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Apabila surat Yasin ini dibacakan untuk perkara yang sulit, maka urusan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bini nak melahirkan, sulit, bacakan surat Yasin. Tetangga kita nak mati, sakaratul maut dah 3 hari nak mati-mati, sulit, bacakan surat Yasin. Yang udah tua umurnya belum kawin-kawin, tak dapat jodoh, sulit, bacakan juga surat Yasin. Ada ke situ yang dah tua umurnya belum kawin-kawin. Suruh dia maju ke depan. Kita baca Yasin sekali lagi. Malam Jumat. Tapi Bu, Ibu, malam Jumat ini ada tugas sibuk yang lebih penting dari sekadar baca Yasin. Apa itu Pak Ustadz? Jatah suaminya. Kalau dah malam Jumat, suami minta jatah, walaupun takaan baca Yasin, tutup, laksanakan tugasmu. Takaan baca Yasin di kamar malam Jumat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Masuk lakinya ke kamar. Sadaqallahul azim. Kode harus dah paham. Ustadz, saya baca Yasin malam Jumat, terus anak saya nangis minta susui. Boleh ke nyusui anak sambil baca Yasin? Boleh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Anaknya nangis, ambil anaknya. Ya Allah, anakku nangis, nak nenek. Ambil, masukkan ke dalam mukena, undung-undung ya. Susuilah dia di dalam, lanjutkan baca Yasinnya. Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ngapa? Tergigit. Ya, namanya juga baik Pak, makanya nyusui anak tuh termasuk dalam ibadah. Ibu-ibu, ibu, nyusui anak itu ibadah. Makanya usah nak malas nyusui anak, memang dah kodratnya perempuan dilahirkan bisa menyusui. Usah nak malas nyusui anak, apalagi anak laki. Anak laki dengan anak perempuan tak sami masa menyusunya. Kata dokter, anak perempuan itu paling lama nyusunya 2 tahun. Kalau anak laki tak.
Dah besomet pun masih nyusun. Baca Yasin malam Jumat. Tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, jadi ini acara peringatan 1 Muharram bukan acara yang bid'ah, bukan acara yang sesat, masih bernaung di bawah dalil. Kecuali si andalilnya. Ustaz, saya malam Jumat rasa nak baca surah Al-Waqiah, silakan. Katanya kalau rajin baca Al-Waqiah nanti anak kita jadi pejabat Pak Ustaz. Insya Allah jadi pejabat. Ustaz, saya tuh sukanya baca surah Al-Mulk supaya anak kita jadi orang kaya. Oh mantap, silakan. Saya nak baca surat Yusuf Pak Ustaz supaya anak saya ganteng. Nah, silakan. Lalu begitu hamil ibu, baca surat Yusuf. Hamil ke bulan kedua, baca surat Yusuf. Bulan ketiga, baca surat Yusuf. Sampai melahirkan, begitu anaknya lahir, ternyata PKI. Pendek kacik hitam. Marah dia dengan Pak Ustaz. Ustaz, katanya mau dibacakan surat Yusuf anak agak hamil. Kalau kita agak hamil, nanti anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Kata siapa? Ada saya dengar. Tapi kenapa anak saya kan gitu modelnya? Laki ibu yang mananya saya? Fotonya yang mana? Yang iya Pak Ustaz. Oh sesuai lah. Kan buah jatuh tidak jauh dari batangnya, kecuali buahnya dicacakkan tupai. Inilah jangan sampai kita saling menyalahkan bid'ah. Insya Allah ini umat Nabi Muhammad semuanya di akhirat masuk surga, insya Allah. Gitu dia. Nah, lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari tahun baru Islam ini? Pertama, barulah masuk ke intinya ya. Kalau nanti saya dah kapak, baru saya minum. Payah juga ceramah takaan minum ya. Pertama, penetapan tahun baru Islam ini diawali dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Waktu ya khalifahnya, presidennya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Musyawarah lah semuanya sahabat. Termasuk di sini ada Utsman, Ali dan sahabat yang lain musyawarah. Kenapa? Karena di barat itu orang Romawi itu dah punya, orang Eropa dah punya kalender sendiri. Masa umat Islam dah punya kalender? Cuma bingung nak mulaikannya dari tahun apa, dari bulan apa. Musyawarahlah mereka, dipimpin langsung oleh Umar bin Khattab. Bila kita mulaikan tahun baru Hijriah tuh, tahun baru Islam, ada sahabat yang nunjuk. Kalau gitu saya usul khalifah, wahai Umar bin Khattab, ya, saya usul 1 Muharram itu, saya usul tahun baru Islam itu diawali dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid. Kata Umar, ketika Nabi lahir belum ada peradaban sama sekali. Belum ada kemajuan Islam. Jadi saran saya gimana? Kita tolak. Sepakat semuanya ditolak, tolak. Yang kedua, ada ke? Ada yang nunjuk. Kalau menurut saya, wahai Khalifah Umar bin Khattab, tahun baru Islam ini diawali dari meninggalnya Nabi. Oh, kalau Nabi meninggal semuanya sedih kita. Sedih. Ketika Nabi wafat, sahabat-sahabat pun sedih. Ada lagi seorang yang ngacung. Kalau menurut saya, tahun baru Islam itu diawali dari pertama kali Nabi nerima wahyu. Ketika Nabi pertama kali nerima wahyu, ketika itu peradaban Islam pun belum ada. Akhirnya vakum, sanyap semuanya. Lalu kata Umar bin Khattab, bagaimana kalau kita awali tahun baru Islam dari bulan Muharram, kita tetapkan 1 Hijriah, karena setelah hijrah itulah Nabi membangun peradaban. Ternyata sahabat setuju semuanya. Setuju, setuju, setuju. Ketuk palu 3 kali, setuju semuanya. Apa hikmah dari situ? Sekelas Khalifah Umar bin Khattab pun masih bermusyawarah membuat keputusan. Padahal Pak, oi,
Yuh, nampaknya dah matian tuh. Si Agi suaranya. Padahal Umar bin Khattab itu apa kata Nabi? Masalaka Umar fajjan qatu illa salaka syaiton fajjan ghaira fajjika. Umar kalau dia lewat di jalan kanan, setan akan lari nyari jalan lain. Kenapa? Takut jumpa dengan Umar bin Khattab. Setan aja dia takut dengan Umar bin Khattab, tapi masih musyawarah. Itu kita yang seperjalanan dengan setan. Nah, malah kadang nggak mau nak ikut rapat, makanya musyawarah. Bapak-bapak dengan bini di rumah musyawarah. Dek, ade nak kuceritakan dengan kau. Dah lama terpendam dalam hati. Masih dah nyaman, dah saya ungkapkan dengan kau. Apa ya bang? Boleh ki abang jujur? Bagus jujur bang. Apa ya? Aku nak berbini sekali lagi. Apa? Pokoknya musyawarah. Soal dia setuju atau tidak kan urusan nanti. Ada bapak-bapak nanyakan saya, kebetulan saya kan di kampus tuh ngajar sebagai dosen hukum perdata Islam. Jadi ngajarkan kompilasi hukum Islam, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, Undang-Undang nomor 9 tahun 1989. Saya ajarkan jadi paham tentang hukum perdata Islam. Ada yang nanya, Ustadz gimana nih caranya mun kita nak poligami? Jarang-jarang ada orang nanya gaya lo mati. Mau ke saya beritahu cara bini lagi Pak? Mau ke enggak? Wah, mau iya. Curiga saya tuh. Tapi enggak apalah, itu ilmu. Balik dari situ, kala cari materai 10.000. Lalu ambil kertas HPS atau folio bergaris boleh juga. Tempellah materai di atas kertas, suruh bininya tanda tangan. Dek, agak semang subuh ya bolehlah agak sajuk sikit ya kan. Dek, apa bang? Mau ke kau masuk surga secepat kilat? Hah? Secepat kilat? Mau. Tolonglah kau tanda tangan di situ. Apa bang? Baca aja seorang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, alamat, tanggal lahir dengan ini, ikhlas lillahi ta'ala, dunia akhirat, mengizinkan suami saya menikah sekali lagi. Sampai tabuk kertas di tanda tangan. Lalu surat lakak ditanda tangani lah bini, bawalah ke kantor pengadilan agama Singkawang. Nanti Pak Hakim akan manggil. Wahai ibu bini pertama, saya Pak Hakim. Betul ketuk tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim. Nggak ada terjadi cekcok di rumah tangga? Nggak ada Pak Hakim. Jadi ibu izinkan lakinya kawin sekali lagi? Izinkan Pak Hakim. Cepatlah katukan palu ke meja ya. Dilempar lu sana ke meja. Yo palak lakiku katuk. Sah kata hakim. Lalu surat dari pengadilan agama dibawalah ke kantor KUA Kecamatan Singkawang Tengah gitu ya. Bawa ke KUA nanti Pak KUA baru nikahkannya. Aku nikahkan engkau dengan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Tak suah kau buka sampai mati itu gaya dia. Ibu-ibu protes, Ustadz, kata Ustadz kalau kita ngizinkan laki kita kawin lagi, kita akan masuk surga. Betul? Nabi yang ngomong begitu. Pak Ustadz, kata masuk surga harus dipoligami. Betul, banyak jalan masuk surga Pak Ustadz. Betul, banyak jalan masuk surga, tapi macet semuanya. Yang mulus hanya poligami. Tadi kita dah padahkan harusnya dah bahas poligami malam hari itu. Bapak sih mancing-mancing gimana nih? Ini tahun baru Islam, hikmahnya harus bermusyawarah. Anak tamat dari pesantren Usuluddin punya abah, musyawarah dengan anak. Nong, lakak dari pesantren ini kau nak kuliah kemana? Tanya, jangan ngikuti kemauan kita orang tua. Karena bahaya bermasalah di masa yang akan datang. Anak tuh sebenarnya bakatnya adalah tukang, arsitek. Tapi dipaksa kuliah jurusan guru. Oh, masalah. Dia sebenarnya bakatnya tukang. Disuruh jadi guru, dipaksa. Begitu lulus jadi guru, habis anak orang dipelasang. Nggak boleh salah sikit anak orang. Kalau
Tahu apa? Barang ya tukang. Nah, jadi ini penting musyawarah bagi kita. Masjid mau direnovasi, musyawarah semuanya pengurus. Banyak yang protes ketika masjid nak direnovasi itu, Pak. Banyak yang protes. Ustaz, saya tidak setuju masjid direnovasi. Kenapa? Saya dolok dah nyumbang tehel, saya dolok dah nyumbang atap, mun dirubuhkan hilang pahala saya. Betul kayak gini. Misalkan bapak nih nyumbang nih sekaping, 2 kaping tehel, tiba-tiba direnovasi, diganti tehelnya, hilang ke pahalanya. Dari bunyinya tak yakin. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid rumah Allah, banallah mislahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Yang dolok dah berwakaf keramik, walaupun dah dirubuhkan, pahalanya akan tetap terus ngalir walaupun kita dah ada tehelnya di sini. Jadi tidak usah khawatir, tetap terus ngalir pahalanya. Yang penting innamal a'malu bil niat. Setiap perbuatan tergantung kepada niat. Tapi masjid ini luar biasa, memang bagus. Senang nyarinya, dari jauh dah nampak. Cuman di luar nih jauh, di dalam tuh lain. Macam nak duit jauh. Orang di sini memang kaya-kaya. Kelihatan dari karpetnya warna merah. Pasti yang nyumbang ke masjid itu pakai duit warna merah lah, 2.000 ya, abu-abu namanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang ini salah mengartikan tentang wakaf. Sampai-sampai ada masjid, saya pernah ceramah peresmian masjid. Masjidnya sudah bagus, tapi WC-nya belum ada. Saya heran, sampai-sampai saya nak kancing pun kepayahan. Untung ada sigi seng bungas. Jadi bertepurlah saya di situ. Ambil air secentong, kancing saya di sini, karena kancingnya harus masuk. Pak, kancing masuk. Kancing masuk. Kancing masuk. Kedengaran cenaan. Nah, iya, gaya Pak, apa payahnya? Kancing masuk, Pak. Gaya deh. Nabi lewat di sebuah makam. Tiba-tiba Nabi balah pelapah kurma. Dipancangkan di balah pala, dipancangkan ke kaki. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kau belah pelepah kurma, kau pancangkan di pala dan kaki? Kata Nabi, orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Apakah karena berjudi? Bukan. Apakah karena dia mabuk? Bukan. Apakah karena dia berzina? Bukan. Apa dosanya? Dosa daan basuh kancing. Basuh kancing. Kancing basuh. Kalau air si an gimana Pak Ustad? Boleh pakai tisu. Tisu si an Pak Ustad? Boleh pakai peracak. Tapi peracak yang bagus, anak yang ngerasang. Ya, tengah dia tawak dudi ya. Kalau peracak sean, boleh pakai batu. Tapi batunya pun batu kali, yang licin, yang bulat. Bukan batu kong. Yang merah helm kawan. Kalau batu pun sean, misalkan kami tersasat di hutan, tisu tidak ada, air tidak ada, batu pun tidak ada, maka pakailah daun. Boleh pakai daun. Gimana cara makainya? Ambillah daun 3 alai. Misalnya itu senapang angin bapak, misalnya. Misalnya, ibu-ibu sana lihatlah dulu, iya. Untuk bapak-bapak yang carakan basuh kancing itu di bapak-bapak biasanya. Tapi lagi supir truk, mau nak kancing dia tinggal di satopnya truknya, turun dia dari oto, kancing di atas ban oto. Ada sisa sedikit di jantiknya nang. Ada yang saya lihat gitu. Ambillah daun 3 alai, itu senapang angin bapak, ujung pistol air. Ambil daun pertama, ancapkan ke atas pistol anginnya ya. Senapang angin. Ancapkan, daunnya diancapkan, diusap ke bawah sekali. Set.
buang. Ambil daun kedua, harusnya pakai tangan kiri tadi, pakai tangan kiri. Daun kedua, ancapkan lagi, tarik ke atas, set. Daun ketiga, ambil, ancapkan lagi, tarik sekali ke bawah, set. Dah, gaya dia. Bukan dia ambil sikit daun lalu diontos-ontoskan. Dia makin kotor. Kalau ibu-ibu gimana Pak Ustadz? Nantilah menjelaskannya Pak Ayah. Cari yang ustazah aja lah, agak takutnya vulgar gila. Jadi ini penting. Kenapa disiksa? Orang yang kancing dia ndaan basuk, dia kancing ndaan basuk, maka masih tersisalah najis di ujung senapang anginnya. Dia wuduk ndaan sah, dia solatnya pun ndaan sah. Jadi dia dosa dia, makanya disiksa di dalam kubur. Makanya kancing basuk Pak, kancing basuk, kancing basuk. Basuk. Nah, cerita kancing. Saya lanjut yang cerita masjid tadi. Saya tanyalah ketua masjidnya, Pak ketua masjid, iya Pak Ustadz, masjidnya udah bagus nian. Alhamdulillah. Kenapa WC-nya si An? Apa kata dia? Iyalah Pak Ustadz, masyarakat nggak mau nyumbang molah WC. Kenapa nggak mau? Gara-gara Ustadz ceramah lah ya. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid rumah Allah, banallah mislahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Biar tak mau nyumbang molah WC, takut dapat WC di surga. La ilaha illallah. Ini orang otaknya sunsang. Kau nak nyumbang masjid, kau nak nyumbang tehel, kau nak nyumbang lampu, kau nak nyumbang untuk molah WC, ngalir pahalanya Pak. Begitu juga kau nyumbang WC, setiap orang yang kancing yang berak di sini ngalir ke makammu. Pahalanya. Bukan naiknya. Naiknya sesuai biar tak mau Pak katanya. Jadi kesimpulannya, poin yang pertama ini, hijrah mengajarkan kepada kita supaya dalam membuat keputusan harus bermusyawarah. Dah habis waktunya. Yang kedua, hijrah itu artinya perjalanan ukhuwah. Orang Makkah yang hijrah ke Madinah disebut dengan muhajirin. Orang yang menyambut kedatangan orang Mekah namanya Ansor. Begitu orang Mekah berjumpa dengan orang Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersaudara. Apa artinya? Daan kelahi. Jaga persatuan dan kesatuan. Soal jaga persatuan dan kesatuan, nggak usah jauh-jauh kita nyari contoh. Ustadz katanya Islamnya radikal, katanya Islamnya teroris, nakut-nakuti orang. Ini orang nggak paham agama. Orang Islamnya nggak setia dengan Pancasila. Umat Islam nggak usah diajari tentang Pancasila. Dah zaman kita lebih paham tentang Pancasila. Dari mana kita tahu? Dari masjid. Mari kita lihat gimana sebenarnya kita lebih Pancasila lagi. Setiap orang yang masuk ke dalam masjid pasti harus buka sandal, lapas sepatu. Betul? Biar nak sampai pun warga negara kelas 1 masuk dalam masjid harus buka sandal, lapas sepatu. Lurah masuk masjid buka sepatu, rah. Camat masuk masjid buka sepatu, mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu, nur. Presiden sekalipun masuk masjid buka sepatu. Dah pandai dah kita ya. Lakaya ini namanya persamaan. Setelah itu apa? Udah copot sandal Pak, udah gua lapas sepatu, udah masuk ke dalam masjid. Kalau udah masuk ke dalam masjid, kita lihat nggak ada orang yang usil. Kau dari mana Pak? Dari Madura, ngadap ke barat. Kau dari mana Pak? Dari Jawa, ngadap ke barat. Kau orang mana Pak? Orang Sunda, ngadap ke barat. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arah kau menghadap. Gitu Pak maksudnya.
Dan kita nggak pernah usil tentang orangnya dari mana, ngadep ke barat semuanya. Nggak pernah kita usil warna kulit orang, warna bentuk hidung orang, nggak pernah kita usil. Ih, kasihan ibu iyai, kalau dia pakai masker tang belabik tolen maskernya. Nyapa di? Mana hidungnya mancung ke dalam. Nggak pernah kita gaya. Jangan kita ngini bentuk tubuh orang, karena potongan kita seperti itu, kita tidak pernah pesan. Ada ke bapak ibu yang masan dulu request dengan Allah? Tahu ke request? Request weh, tahu ke daan? Daan tahu, daan gaul orang Senggawang. Minta, yakmun saya boleh request, saya dulu kali request dengan Allah. Ya Allah, lahirkanlah saya macam nak David Beckham. Gaya dia, hidung mancung, kulit putih, badan tinggi, rambut pirang, otot tagap, gaya dia. Siapa mau pendek kacik hitam hidup lagi? Kita nak pasang nih, makin tak pernah usil. Kau dari Sunda ngadapnya ke barat, kau dari Jawa ngadap ke barat. Udah ngadap ke barat sebenarnya? Ayo kita laksanakan sholat berjamaah. Apa itu? Hidup berbangsa dan bernegara. Caranya bagaimana? Harus ada imam, harus ada makmum. Ada pemimpin, ada rakyat. Makmum siapa Pak? Makmum siapa aja Pak? Nggak ada pemilihan makmum. Tunjukkan kitab fikih mana ada nggak pemilihan makmum si An. Yang ada pemilihan imam. Kenapa? Imam nak mimpin orang banyak. Kalau imamnya bodoh, makmumnya bahlul, selesai sembahyang. Kalau pemilihan rakyat, nggak ada pemilihan rakyat. Begitu gol lahir ke dunia, dah langsung jadi rakyat. Malah nanggung utang negara. Tapi pemimpin harus dipilih. Milih kepala desa, milih bupati, milih DPRD, milih gubernur, milih presiden, semuanya milih. Nanti 2024 kita akan milih, banyak yang nak kita pilih. Gimana cara milih imam? Cara milih imam yang pertama diajarkan dalam kitab fikih adalah afsahuhum. Yang paling fasih bacaannya. Orang yang bisang, tahu ke bisang? Sumbing. Orang yang sumbing, orang yang bindang, napi dolok. Kalau sami-sami sumbing boleh. Imamnya sumbing, makmumnya sumbing sebenarnya. Boleh. Namanya kampung sumbing. Jangankan orang sumbing, mohon maaf bukan nak ngini, bukan nak ngolok. Ini cerita jadi imam. Orang bindang hidungnya sekalipun tidak boleh Pak jadi imam. Karena dia tidak jelas makhrijul hurufnya. Nak kemana kau? Nak ke warung. Oh, ke warung. Kemana? Ke warung. Ke warung. Katanya ayahmu sakit. Udah meninggal. Meninggal. Innalillahi. Meninggal. Oh, mendingan. Kedengarannya meninggal. Makanya harus yang fasih jadi imam. Dalam fikih, nanti buka Fiqhul al-Islami wa adilatuhu, ditulis oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili. Orang yang fasih bermakmum kepada orang yang enggak fasih, salatnya tidak sah. Maka dianjurkan dia muparokoh, misahkan diri. Mohon maaf, saya pernah pergi ke Sengkawang tuh ceramah, kemalaman numpang salat maghrib di sebuah surau. Saya dengar imamnya baca Al-Fatihah. Kalau secara fikih nggak ansah salat saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul gaya bacaannya. Akhirnya saya muparokoh, misahkan diri. Jadi boleh muparokoh. Zaman Nabi itu dah ada yang begitu. Jadi yang fasih yang dicari imam. Dalam konteks bernegara, apa artinya? Carilah pemimpin yang nyambung dengan rakyat. Kalau dia sampai-sampai fasih gimana Pak Ustadz? Yang kedua, a'lamuhum, yang paling alim. Yang seorang manang fasih tapi tidak alim. Yang kedua, fasih, alim. Yang alim jadi imam. Kalau alimnya sami bagaimana? Yang ketiga, au akstaruhum sinan, yang paling tua jadi imam. Jadi yang paling tua itu syaratnya ke nomor 3, bukan yang pertama.
Baguslah masjid tuh kalau nanti yang jadi imam pengurus masjid, yang azan biak muda, yang qomat biak muda, yang imam dah terlalu tua. Kasihan saya lihat di masjid di mana-mana yang jadi pengurusnya ni akirate. Yang azan ni aki, yang qomat ni aki, yang ngamparkan tikar ni aki, yang hidupkan lampu ni aki, yang matikan mesin naik ni aki, yang mati ni aki juga. Dan sadih orang kadang-kadang tak mau ke masjid tu gara-gara imam. Ada biak muda saya tanya, bang, kenapa tidak sholat berjamaah di masjid? Malas saya Pak Ustadz. Ngapain dia tak malas? Imamnya modelnya yang tak suka saya. Ngapain tak suka? Mun dia jadi imam, banyak ke batuknya dari ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam minggu lagi Pak Ustaz kata dia. Kami kan biak muda, nak bisa imamnya model dia. Kami maunya imam yang metal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Biar rasa semua yang di Masjidil Haram rasanya. Itu ada Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka sampai di ujung waladhdallin. Dipagilah biar ke depan. Amin. Nama gila maksudnya gitu. Aksaruhum sinan, yang lebih senior. Baru kita utamakan yang paling tua. Setelah dia fasih, alim, barulah dia senior yang paling tua. Gitu. Tadi yang masjid yang baca Fatihahnya nak betul, saya pagitlah tadi yang qomat. Bang, stop bentar bang. Iya pak, kata dia. Kenapa orang model gaya bisa kita angkat jadi imam? Nak betul bacaannya. Pak, kata dia, munsi andi ke tutup surau itu pak. Kenapa dia? Si anagi pak selain dia kata dia. Ia dah paling bagus dah ya. Astagfirullahaladzim. Jadi masih ada pak. Di mana ya Pak Ustadz? Tak boleh disebutkan tempatnya. Kalau jumpa nek kampung kawan. Nah, 4 syarat jadi imamnya. Tadi alim, fasih, kemudian alim, yang ketiga senior. Kalau lahirnya serate gimana Pak Ustadz? Dia janjian lahir pakai sesar misalkan. Nah, kita syaratnya kalau iya hari Rabu. Begitu dilihat KTP, sama tanggal lahirnya. Masih ada syarat yang keempat, yaitu awaluhum hijrotan, yang lebih dulu tinggal di sini, yang lebih paham keadaan makmumnya. Maksudnya gini, kalau ternyata dia tinggalnya sama Pak Ustadz syaratnya, dah habis ya lagi syarat fikih. Saya tambahilah sedikit yang kelima untuk syarat dari saya, yang bininya 2. Nah, karena yang bini 2 ya lebih sabar. Mas pagi ke rumah bini ye kena kunci lawang, ke rumah ye kena kunci lawang. Akhirnya dia tidur di masjid. Lebih sabar, ya sabar. Saya cocok jadi imam ya yang sabar ya. Jadi maksudnya supaya imam tuh tahu keadaan makmum. Mu'az bin Jabal pernah ngimami sholat berjamaah. Dibacanya ayat sekian panjang lah Mu'az. Sholat maghrib tapi dibaca Al-Baqarah. Ada satu jamaah keluar dari sop. Nah, itulah yang disebut dengan muparokoh. Jadi dari Gidolok ternyata sebelum ada fikih, dah ada sahabat Nabi Pak muparokoh. Misahkan diri dari imam. Ketika dia selesai sholat, ada yang lapor ke Mu'az. Mu'az, kau tahu tak? Tadi ada kawan kita seorang keluar dari sop ketika kau jadi imam. Kata Umar, dia minal munafikin, termasuk orang yang munafik. Oh, kawan kan nak katakan munafik, tak terima lah Pak. Lapor dia dengan Nabi. Ya Rasulullah, ya. Saya tidak terima dikatakan Mu'az. Dikatakannya apa kau? Dikatakannya apa kau? Saya dikatakannya munafik. Panggil Mu'az, kata Nabi. Dipanggillah Mu'az. Itu namanya klarifikasi. Tidak boleh hanya terima berita.
di masjid nih kalau ada yang nyahat-nyahatkan kawan, klarifikasi supaya jangan ada dusta di antara kita. Khawatir masjid begitu bagus, masjid begitu megah mewah, tapi ternyata pengurusnya berkelahi. Nauzubillah, jangan sampai akhirnya kegiatan mati di masjid hanya gara-gara pengurus masjid dak nakur. Cuma gara-gara warna masjid pun ada yang berkelahi, Pak. Yang ketua masjid maunya masjid warna hijau, yang bendahara maunya warna putih, yang sekretaris maunya warna biru, berkelahi hanya gara-gara warna. Akhirnya kata Pak Labai, dah kita balik macam nak pelangi aja masjid. Merah, kuning, hijau, kelabu, oranye. Sangat berkelahi. Klarifikasi Nabi. Dipanggillah Muaz. Wahai Muaz, ya, betul kau katakan dia munafik? Iya, wahai Rasulullah. Kenapa kau katakan dia? Dia keluar saf ketika aku sedang jadi imam. Nabi tanya, hai fulan, kenapa kau keluar saf ketika Muaz jadi imam? Wahai Rasulullah, aku tuh petani, tiap hari kerajaku nyangkul dari pagi sampai bahari, malam tuh aku dah udah. Dia baca ayat sekian panjang. Saya tidak sanggup nak ngikutinya wahai Rasulullah, karena dia lebih muda, saya tuh tua. Jadi saya keluarlah. Kira-kira siapa yang dimarahi Nabi? Muaz atau orang yang keluar tadi? Muaz. Apa kata Nabi? Apatat anta ya Muaz? Apakah kau akan membuat fitnah dalam agama ini wahai Muaz? Terus bagaimana wahai Rasulullah? Idza amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kau jadi imam, ringankan salatmu, jangan terlalu panjang. Kenapa? Makmum tidak sama kekuatannya. Betul, Pak? Ada makmum yang dah tua, diri pun dah bergagar. Macam dah diintai malaikat maut. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau kelamaan sujud palaknya sakit. Ada makmum yang dah janji lakak sembahyang nak nerima duit. Kalau imam kelamaan diutangkannya baliknya. Ah, banyak-banyaklah kau saya, ku kampisik motormu. Tapi lagi masjid-masjid tapi jalan banyak orang musafir. Betul, Pak? Nah, jadi kita harus paham kondisi seperti ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, inilah poin yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita melaksanakan hal yang sama walaupun berbeda tadi. Kita ada yang suku Sunda, Jawa, Ambon, Bugis, Madura, tapi ketika dah di dalam masjid semuanya sama. Menyembah Allah Tuhan yang sama, dengan bacaan yang sama, gerakan yang sama, dengan bahasa yang sama. Nggak ada kita selain bahasa Arab, semuanya harus bahasa Arab. Selain bahasa Arab nggak ansah sholat. Jangan mantang-mantang lalu dari Sunda. Oh, kalau kita bahasa masing-masing, ramai masjid berkelahi orang. Yang dari Sunda datang takbir, Gusti Allah nu ageng. Kata malaikat nanaunan silaing euy. Datang orang dari rumah makan Padang, Allah nan gadang. Kata malaikat rancak bana. Yang paling kasihan orang dari Ambon, Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Tetap harus pakai bahasa Arab. Ustaz, saya pandai ahli bahasa Inggris, tetap bahasa Arab. Tidak peduli kau pandai bahasa Inggris, tidak boleh. Salat pakai bahasa Inggris. Inna solati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die, lillahi rabbil alamin, just for you, oh my God. Kita menyembah Allah Tuhan yang sama, melakukan gerakan yang sama, bacaan yang sama, beda, tapi satu tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Bhinneka Tunggal Ika. Tidak usah diajari umat Islam masalah persatuan ini. Itulah kekompakan kita yang udah dibangun di dalam masjid ini, harus diimplementasikan keluar. Kalau cuma sekadar Allahu Akbar, sholat berjamaah, laka ia bubar, burung walet pun tahu ngerajakannya. Yang penting bagaimana
intisari, hikmah, filosofi dari sholat ini kita amalkan keluar. Dengan orang yang non-muslim di Singkawang ini kan banyak, tetap jaga persatuan. Jangan ngine agama kawan, karena dia nanti akan ngine ke agama kita juga. Kalau kami diundangnya saruan gimana Pak Ustadz kawinan? Pagi pagi datang. Tapi padahkan dengan dia, tolong siapkan 2 tempat makan. Pertama, Islam food, Muslim food, yang belah kerek non-Muslim food. Kita yang Muslim, masuklah Muslim food, makan di sini. Saya diundang kawan saya namanya Cine Wan Seng An, datang saya. Datang Pak Ustadz ya, kata dia. Oe, kata saya, datang Pak. Muslim food, non-Muslim food, masuk saya ke Muslim food, makan di sini. Kawan saya malah ke non-Muslim food. Sana sini. Minta kuahnya aja Pak Ustadz. Kuah aja mul. Tetap nggak boleh Pak, biar kuahnya. Ini kita jaga persatuan. Walaupun kita beda, tapi usah nak berkelahi. Tangan kanan dengan ke tangan kiri, sami atau beda? Beda. Tangan kanan kerajaannya bagus-bagus, salaman tangan kanan, nerima duit tangan kanan, makan tangan kanan, kerek ndak suah marah, karena dia tahu diri tugasnya bagian kebersihan. Tapi kan kanan pintar. Apa kata dia? Kerek, kau sabar aja, biar aku kanan yang nyari duit. Kalau duitnya ku bawa ke pasar, ku balikan ke ajam, kau yang makainya. Bede tapi akur Pak, ndak suah kelai. Nanti kalau kanan kerek gatal, kanan ndak perlu dijemput, datang digarukkannya. Nanti kalau kanan yang gatal, kerek nggak perlu diundang, datang digarukkannya. Apa artinya? Kalau ada kawan kita sakit, nggak perlu diundang, datang tengok dia. Ya iya maksudnya. Pak kawan sakit ya maingi. Kata Nabi, orang yang maingi orang sakit, pahalanya seperti berjalan di taman-taman surga. Besar sekali pahalanya maingi orang sakit. Tapi usahakan bawalah sesuatu oleh-oleh, sana tangan kosong. Itu kadang-kadang ada ibu-ibu melihat maingi kawan di rumah sakit tangan kosong. Dah gaya pakai nanya lagi, oh Pak Haji apa yang kau rasa sampai kena impus begitu? Kata dia si An ku rasa. Ya pedik kau datang tak mau apa-apa. Cobalah mau 5 kilo aja. Adalah dia ku rasa masamnya, manisnya, sunsang juga dua-duanya. Jadi tidak kelahi dia nih. Jagalah persatuan, kata guru kita, seperti 5 jari. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Jempol ini simbolnya orang kaya. Ya, simbolnya pemimpin. Jempol ini pemimpin Pak. Camat, bupati, gubernur, presiden, ini pemimpin. Kalau kerjaan kita dah digetukkanlah pemimpin, lancar urusan. Yang kedua namanya telunjuk. Telunjuk itu orang kaya. Bagaimanapun kita perlu dengan orang kaya. Masjid bisa jadi megah mewah itu karena ada orang kaya, betul? Orang kaya Pak, kalau dia nunjuk, oh selesai urusan. Tuh jalan berlubang, isuk aspal isuk orang kaya nunjuk. Coba mun saya nunjuk, itu jalan berlubang, isuk aspal. Oh isuk makin berlubang. Sana coba-coba orang miskin nunjuk. Jangankan nunjuk orang miskin dibandingkan dengan orang kaya. Orang kaya kantut aja sehat kata orang. Ya kantut dapat ramai gitu. Bapak sehat Pak, Bapak sehat Bapak. Giliran orang miskin kantut put, antu kau kantut sembarangan, biadab dan biadab kau sudah. Diantu-antu kan ya gitu kan. Ini orang kaya nih telunjuk, kalau dia nunjuk lancar urusan. Acara bisa hebat, megah, mewah, ini banyak makanannya karena ada sponsor orang kaya. Nabi berdakwah itu tidak hanya perlu Abu Bakar, tidak hanya perlu Umar, tapi juga perlu Utsman. Utsman ini pengusaha tapi santri. Santri tapi pengusaha. Kaya tapi hartanya di jalan Allah. Bangun masjid tidak cukup cuma pakai takbir. Mana bisa bangun masjid pakai takbir? Allahu Akbar, turun kubah, tidak mungkin.
Harus ada yang ngecor, kita perlu pasir, kita perlu batu. Gaya dia. Nah, ini namanya orang kaya. Yang ketiga namanya jari tengah. Itu simbol polisi, tentara, ulama idealnya. Daan ke kiri, daan ke kanan. Dia netral. Netral, Pak. Polisi netral. Netral, polisi netral. Polisi netral, netral. Usah nak menangkan barang inun dolen. Ah, yang keempat namanya jari manis. Ah, siapa itu? Anak muda. Makanya di masjid-masjid nih Pak diberi peran anak-anak muda supaya masjid tetap ramai. Supaya apa? 20 tahun, 30 tahun akan datang, masjid itu tetap akan ada pengurusnya. Kita sebenarnya akan tinggalkan dunia itu Pak. Malah saya lihat tuh ada yang tidak lama lagi saya lihat. Berilah peran anak-anak kita. Nah, terakhir yang kelima namanya kelingking. Siapa itu? Perempuan. Kacik tapi mantap. Kemana ajak masuk? Ke situ masuk, ke sini masuk. Perempuan. Malah di kampung saya mau nak ngetes ayam ada kesian talurnya pakai gini. Kampung saya. Tapi 5 jari itu punya kelemahan. 5 jari ini punya kelemahan. Kalau dia dah bersatu, 5 jari itu apa yang nggak bisa dipegang? Bisa dipegang semuanya. Kalau cuma jempol, makanlah pakai jempol deh. 3 hari tidak selesai makan. Kalau cuma telunjuk seorang, tamparlah orang pakai telunjuk, nggak sakit. Tapi mudah bersatu berlima, tahu lapar, bisa demam orang lakanya. Nah, gaya dia jaga kita kepersatuan ini Pak. Tapi 5 jari itu saya bilang punya kelemahan. Apa kelemahannya? Kalau kelingking suit dengan jempol, kalah jempol. Jempol ini jabatan, pejabat. Jempol ini pejabat. Kelingking perempuan, jabatan sering tunduk dengan perempuan. Siapa yang mendorong-dorong Nabi Adam makan buah huldi? Perempuan. Tapi perempuan akan kalah kalau dia jumpet telunjuk. Kalau dia sweet. Kenapa? Itu orang kaya. Perempuan tunduk dengan duit. Oh, berarti perempuan mati duitan Pak Ustadz? Nggak gaya. Memang dah bawaannya gaya Pak. Perempuan diciptakan, dilahirkan bawa 3 sifat. Pertama cemburuan, kedua emosian, ketiga mati duitan. Cemburuannya bisa hilang karena diajarilah ustazahnya. Emosinya bisa hilang karena diajari oleh ustazahnya. Ayang daan hilang yo mati duitan. Maka carilah bini yang pandai nyari duit. Dimanapun laki nyimpan duit tahu dia nyarinya. Habis ke waktunya. Nah, petang belum rasa dah habis rasanya. Udah 59 menit tinggal semenit aja. Nah, jadi jaga persatuan ini Pak. Kenapa? Karena dalam perjuangan Nabi Muhammad ketika hijrah, beliau tidak seorang. Beliau perlu kawan juga. Apa aja kita? Ibaratkan berjuang nih Pak, kita perlu kapak, kita perlu silet, kita perlu gunting, kita perlu lading. Bila makanya, lihat dulu apa lawannya. Yang nak kau lawan apa di sini? Sobet Pak, silet maju. Yang nak kau lawan apa di sini? Akar batang nangka, kapak turun. Kan selesai urusan. Itu kadang kita nggak jelas. Yang kau lawan di sini apa? Somet Pak, kapak maju. Urusan daan selesai, bibir terbongkar. Itulah kita kadang-kadang suka ngerajikan yang bukan tugas kita. Itu dia yang nyuruh orang pacah balah ya. Yang ahli politik bicaralah politik. Yang ahli ekonomi bicara ekonomi, yang ustadz bicara agama, selesai urusannya. Itu kadang ahli politik ngomong masalah agama. Tokoh nasional lagi seperti ini, makin panjang jenggot, makin bodoh kurang. Ngadi. Ibu bapak mohon maaf waktunya dah habis. Dah ke? Terakhir ya. Tapi minum pun belum saya boleh ke saya minum dulu. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini.
Kita lanjutkan segi yang terakhir. Hijrah itu artinya pindah. Apa arti hijrah? Pindah. Kita hidup tuh jak pindah-pindah. Pertama kita pernah tinggal di alam rahim, alam arwah. 9 di alam arwah itu kita tinggal sebelum jasad kita diciptakan, roh sudah lebih dahulu diciptakan. Dari alam arwah pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu. 9 bulan 10 hari tinggal di sini, Pak. Betapa sakitnya umat kita melahirkan kita. 9 bulan 10 hari dikandungnya. Istri saya, jadi cerita istri. Mohon maaf ibu-ibu, saya dah punya istri. Mudah-mudahan si An yang kecewa. Jam 11 malam dia mulai sakit parut sampai jam 7.30, Pak. Masih tersakit-sakit. Pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 9 enggak terbuka-buka. Iyalah tadi saya ingat baca surat Yasin, la tuqra'u fi amrin asirin illa yasarahullah. Apabila dibacakan surat Yasin, perkara itu akan dimudahkan oleh Allah. Saya bacakan 15 menit, 10 menit setelah alhamdulillah lahir anak saya dengan selamat. Tapi begitulah perjuangan ibu melahirkan anak, walaupun masih bersimbah darah, walaupun dia masih menetes air mata, lahir anaknya selamat. Apa kata ibu? Alhamdulillah anakku selamat. Disyukurinya, Pak. Nggak ada ibu melahirkan anak lalu nyumpah brol gara-gara kau sialan. Berapa gigi jaikanku yo. Bapak nggak pernah merasakan gaya kan? Kita nggak pernah, kita laki. Perempuan tuh tersakit-sakit, kita sekhawatir-khawatirnya orang laki, bini nak melahirkan, masih bisa kita merokok. Kapos, ngilangkan khawatir. Luar biasa sakitnya melahirkan. Setelah nanti anaknya dah jadi bayi, ditimanglah ibu. Masya Allah, saya heran dengan timbangan ibu. Apa timbangannya? Anak sapi, anak sapi, anak sapi, anak sapi, anak sapi, anak sapi, anak sapi. Sakit inyan rati melahirkan ya. Sampai lupa dia anaknya. Nggak kenakmu ya. Anak sapi ya gitu. Laka iya disuapitnya makan, anaknya makan. Biar ibu takaan sadap-sadap makan, kedengaran anaknya nangis, buang BAB. Allah anakku nangis, kata dia BAB. Ditinggalkannya makanannya, Pak. Di paginya anaknya, ya Allah berak gasang, dibasuk langsung. Laka iya dilanjutkannya makan, lupa dia masuk tangannya. Diucal-ucal lah jadinya kan. Perjuangan ibu luar biasa melahirkan. Kita ini orang laki sekhawatir-khawatirnya, sesusah-susahnya, paling gak susah pas bini midom kan gaya nak. Dia nak makan buah HP, memang aneh orang midom. Yang nak dimakan yang daun musim. Mana kita nak nyarinya? Sampai-sampai ada kawan saya nelpon, Ustadz, adiknya doa supaya bini berhenti midom. Nah, ini saya lalu minta bini berhenti midam. Aneh midamnya Pak Ustadz. Apa midamnya? Dia baru bisa tidur kalau melihat aku nenggek di atas lemari. Saya nak ngade-ngade kau saya. Inyan nih Pak Ustadz, mun dia nak tidur jam 10, jam 9:30 aku dah nenggek. Usah nggak mau saya, kau dibodoh-bodohin binimu ya. Kalau ada bini model gaya rukiah, Pak. Karena yang ada di kepalanya ya setan. Nanti pun kita tuluikan semuanya melanggar syariat. Bang, adik midam. Apa midamnya? Nak tidur di kamar tetangga sebelah, Bang. Alam rahim. Makanya durhaka besar luar biasa. Mun anak durhaka dengan orang tuanya, dan cuma di dunia dia kena azab, di akhirat pun dia kena azab juga. Dari alam rahim kita pindah ke alam dunia, pindah lagi. Berapa lama kita tinggal di dunia? Macam-macam sesuai jatah kita. Ustadz, saya itu masih muda, nampaknya lama baru mati. Oh, banyak orang muda-muda mati. Haji Mas Said, anggota DPR RI Provinsi, lakinya Angelina Sondak,
mati kena jantung 40 tahun, Pak. 40 tahun mati kena jantung. 40 tahun mati kena jantung. Haji Mas Said suaminya Angelina Sondak. Ada yang lebih muda dari Iye, Nike Ardila, Poppy Mercury, Sukma Ayu, Aldarisma, 19 tahun umurnya. Mati dalam keadaan perawan. Meruse orang model kayak. Perawan mati. Tawa aja Pak, tawa. Dah malam. Nah, jadi bukan cerita soal muda. Nike Ardila cantik, artis, terkenal, kaya. Umurnya 19 tahun 2 bulan 16 hari. Meninggal hari Senin jam 6:15. Ya, tak tahulah, hei. Adik Namnung pelawak, dulu adik pelawakan namanya Tawak Sutra. Adik Namnung yang gemuk besar badannya ya Pak, 38 mati. Disusullah kawannya Budi Anduk 40 tahun mati juga. Kakak ye Olga Saputra 32 mati. Julia Perez 37 mati. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, kenal ke Ustadz Jeffrey Al-Bukhari? 40 tahun 3 hari umurnya. 3 hari laka ulang tahun mati. Naik motor Ninja 650 cc, nabrak batang palam, terantuk palanya ke batang palam, mati. Pala terantuk mati. Pala terantuk mati. Makanya jaga pala. Pala jaga. Pala terantuk mati. Ada pala terantuk mati, ada pala terantuk hidup. Jadi tolong dijaga ya, iya. Kenapa kita tawa juga? Yang muda-muda paham juga soal. Mati bukan cerita soal tua muda, kak mati semuanya banyak orang muda-muda tuh mati. Makanya dalam rangka Muharram ini selama Allah berikan kesempatan umur kepada kita, gunakan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya tuh gemuk, saya tuh sehat, nampaknya Pak Ustaz lama baru mati. Oh, justru orang gemuk ya cepat mati. Orang gemuk cepat mati. Kata dokter. Saya penasaran, ngapain Pak Dokter orang gemuk tang cepat mati? Orang gemuk ya kan Pak Ustaz mundi lari bercacak, napasnya angap-angap. Si anak lagi tempat angin dalam parutnya, jadi cepat mati. Oh, orang gemuk cepat mati kasarnya. Mun gaya kami supirlah yang kurus lama buruk mati, kurus pun cepat mati Pak Ustaz. Ya pasti kurang gizi. Nak kurus, nak gemuk mati semuanya. Ustaz, saya tuh orang kaya, bisa bayar dokter merawat saya. Lama be saya buruk mati, kurang kaya apa Pak Harto? Pak Harto, kenal Pak Harto? Pak Harto, kenal ke? Pak Harto kena penyakit jantung, masuk rumah sakit Pertamina, 40 dokter yang merawatnya, tidak sanggup nahan malaikat Israel. Jangankan kita rakyat, presiden aja mati. Betul? Bung Karno mati. Pak Harto, Gus Dur, Jokowi masih. Alah nak 3 periode katanya. Nah, kita doakan presiden kita sehat. Mudah-mudahan nanti ada yang lebih baik lagi dari Pak Jokowi, mudah-mudahan melanjutkan apa yang udah dicita-citakan. Dah lah, habis waktu kita tuh. Masih nak lagi. Yang paling ujung ini harusnya menjadi introspeksi dari kita, tatap raba dada kita masing-masing. Sekarang dah 1444 Hijrah, tinggal isuk lusa. Introspeksi kita, selama itu lebih banyak ibadah atau lebih banyak dosa yang kita kerjakan? Ini bapak-bapak depan saya, banyak ke ibadah ke banyak ke dosa kira-kira? Ya, tanggaan jawab tapi deh. Banyak dosa kita Pak. Apa agi saya, Ustadz penceramah, dah paling banyak agi dosa ini. Man kasaro kalamuhu, kata Nabi, siapa yang banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Siapa yang paling banyak salahnya, dia yang paling banyak dosanya. Siapa yang paling banyak dosanya, neraka lebih layak baginya. Dari sekian ramai yang hadir tuh, siapalah kira-kira yang paling layak masuk neraka? Widih, sakit hati saya begini. Tahu gitu ndak datang tadi saya.
akal dah nak lakak. Banyak dosa saya, tapi karena kita hadir di majelis ilmu, maka dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajin makanya hadir di majelis ilmu, gitulah setiap kali pengajian ramai gitu. Lain suasananya mun ramai dengan sapi ya. Tapi memanglah perbuatan baik tuh banyak godaannya. Banyak godaannya. Ibu dah pakai lipstik, lipstik di situ dah pakai apa yang di alis ya? Nah, dah pakai pupur, pakai jilbab paling bagus, nak turun dari rumah, nak dengarkan ceramah, rintik hari, gerenteng. Dan keluar ibu, apanya yang keluar? Tangannya. Udah rintik. Labat kalau tuh, labat ini anda hendak jadi pagi. Belum lagi acara-acara TV di rumah, sinetron menggoda kita. Yang sengaja ditaruh di jam-jam seru ya Pak, acara-acara seru di jam maghrib, jam mise, acara lawak, acara dangdutan, acara talk show, acara jam joget. Giliran acara ceramah ditaruhnya jam 3 subuh. Siapa yang nak nonton ceramah jam 3 subuh? Burung hantu adik. Bu, ibu, kurangi nonton sinetron, kurangi. Nonton sinetron, kurangi. Sinetron nyaris nggak ada yang mendidik sama sekali sekarang. Sinetron biak muda, ngajari bercinta, ngajari pacaran, ngajari tawuran, ngajari ngolok orang tua. Ngomongnya dah nggak jelas, lo gue bapak lo, bapak gue lain. Jelas lah lain. Ngomongnya alay, pun kita tanya, udah dikerjakan PR kamu nak? Kasih tahu nggak ya? Yang menseh gaya dia khawatir saya nama nanti mati masuk dalam kubur gaya dia jawabannya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kasih tahu nggak ya? Man nabiyuka, siapa nabimu? Mau tahu aja, tahu banget ya. Jawab yang betul, kalau kau salah nanti masuk neraka. Nerakanya panas. Hah? Neraka panas? Sius? Gua harus bilang wow gitu. Astagfirullahaladzim, biak muda ini Pak. Dolok saya git kacik Pak. Kalau nak pagi ke Singkawang, naik bis atau nak ke Pontianak, nunggu di halte, ngobrol dengan orang. Dari mana dek? Dari Sambas. Sambasnya di mana? Setaliknya di mana? Di Sejangkung. Kenal dengan Pak Haji Leman? Oh kenal. Pak Haji Leman dengan ayah saya masih sami-sami ayah-ayah. Bisa ngobrol, biar kini gimana? Kesibuk dengan HP ratih. Oh. Kalaupun ada orang pingsan di sampingnya bukan ditolongnya, malah difotonya. Masukkan ke Facebook, ada orang pingsan di samping dulu. Nah, akhlak biar kini. Iya sinetron biar muda, sinetron ibu-ibu lain lagi. Ngajari laki selingkuh, ngajari bini berani dengan laki. Sinetron orang ketiga, untung dah habis sinetron ini. Kasihan Nafifah dihianati tolen lah lakinya. Aris namanya. Si Aris si laki dan punya pendirian. Dah tahu dia dah punya bini masih minta gode dengan anak dari lain. Digode oleh anak dari namanya Yuni. Yuni anak dari Kegatalan. Dah tahu laki orang masih nak digode. Akhirnya lama-lama Pak Aris tegode dengan si Yuni. Barang si Yuni lebih cantik dari Afifah. Padahal si Yuni dah punya pacar, Riko namanya. Untung ada si Rangga. Rangga kasihan dia dengan Afifah, ditolongnya tolen. Berarti Ustadz nonton juga ya namanya. Memangnya ibu tolen ada TV di rumah. Saya nonton juga, tapi tidak mungkin saya nak nonton tiap hari. Tidak ada waktu kita nak nonton yang gaya. Ya mungkin kebetulan lagi nyantai nampak juga gaya Pak lewat. Tapi itulah memang tidak ada yang mendidik. Apa lagi sinetron Indosiar, makin dah tidak mendidik, suka nak ngade-ngade. Jenazah dari tanah meladok seorang. Nah, jadi apa? Mayat takkan dipikul meloncat ke sungai. Si lalu kerajaan orang malah pilih. Dah, tawa. Dah malam ya. Dah habis waktunya. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan beberapa hal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada omongan saya yang nyinggung perasaan dan berkenan di hati atau tidak layak saya sebutkan di tempat itu, saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya?
Dah selesai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Masih mau dengarkan saya ceramah? Kalau ibu membuat walimah, jangan lupa menyiapkan keladi. Kalau masih mau nak dengarkan saya ceramah, bolehlah diundang sekali lagi. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Sampai situlah kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Ikan ruan, ikan sangat, ikan batok, ikan kali, ialah nama-nama ikan. Bukan Pak Anton ya, nabutkan ikan. Kita tutup dengan doa. Langsung doa ke Pak. Bahizin baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizki, berkahi rizki kami ya Allah, wa taubatan qoblal maut, berikan kami kesempatan taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmati ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami setelah kami mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkanlah kami nanti dalam menghadapi sakaratil maut, wa najata minan nar, selamatkan kami dari azab api neraka, wal afwa indal hisab, dan maafkan ketika amal kami dihisab. Allah makhtim lana bi husnil khatimah, ya Allah tutuplah nanti akhir hayat kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, dan jangan tutup akhir hayat kami nanti dengan su'ul khatimah. Rabbana hab lana minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepada kami anak cucu keturunan yang soleh dan solehah, anak yang akan selalu menyebut nama kami dalam setiap doanya, anak yang akan selalu memohonkan ampun atas segala dosa-dosa kami orang tuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikanlah anak cucu keturunan kami, pasangan hidup kami adalah mereka yang sejuk dipandang mata. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam naungan dan ridha-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah walau sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami, wali walidina, dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka sayang memberikan peluk ciumnya kepada kami ketika kami masih kecil. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami keselamatan kebahagiaan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti, wa qina azabannar, dan selamatkan semuanya kami dari